Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban. Gue pengen tanya gini deh, deh. Lu percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard, agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Cukup deh, malah aku sudah pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu anni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'murukum Rasulullah an tansabu makanakum wa la tabrahu hatta law ra'aytumuna takhatafuna at-tayr. Ahadun ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yo waria yo. Yo what's up yo. Hari ini kita akan kembali lagi membahas si Elia yang wajah dan suaranya seperti wanita tapi jenis kelaminnya pria. Dan kali ini kita akan melihat ekspresi dari wajah Dr. Richard Lee yang masih sangat tidak percaya dengan orang yang diundangnya ini, sahabat. Saya yakin sampai hari ini Dr. Richard Lee sangat menyesal telah mengundang orang ini. Karena kelihatan ketika dia melihat dan mendengarkan si Elia itu berbicara, wajah Richard Lee itu terlihat seakan-akan tidak percaya. Ini kok bisa seperti ini narasumber saya? Karena kan selama ini dia mengenal si Elia ini hanya di TikTok, sahabat. Ya kalau di TikTok itu kita lihat video si Elia itu hanya potongan-potongan editan dia. Makanya tidak kelihatan kesalahannya di situ. Nah, ketika diundang ini salah semua yang disampaikannya, sahabat ya. Yang dari kemarin sudah kita tunjukkan kesalahan demi kesalahannya itu. Nah, sekarang ini parts keberapa ini? 3 apa 4 ya. Ada part-partnya video si Elia ini ya. Dan kali ini kita akan tunjukkan lagi kesalahan yang kesekian dari si Elia ini, sahabat. Yaitu ketika dia menyalahkan umat Islam yang selalu menyamakan antara Isa dan Yesus. Berikut pemaparannya. Saya tidak suka lihat orang kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawa pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim betul. Bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Kandang domba di Migdal Eder. Di Yerusalem di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Ini kesalahan dan fitnah ya, sahabat. Kapan pula umat Islam itu memaksakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama? Yang menyamakan antara Isa dan Yesus itu ya para oten. Kalau orang Kristen mungkin tidak, tapi oten ini yang selalu menyamakan antara Isa dan Yesus. Terutama ketika oten-oten murtadong itu memberikan kesaksian. Itu selalu saja mengatakan bahwa mereka berjumpa, bertemu dengan Isa. Mereka disembuhkan oleh Isa. Mereka yang awalnya menganggap Isa itu Nabi, sekarang menganggapnya sebagai Tuhan. Mereka yang selalu menyamakan Isa dan Yesus itu untuk menarik orang Islam awam supaya mereka juga murtad. Ya supaya tidak omong kosong yang saya sampaikan ini nih bukti ya. Waktu itu saya bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar. Itu satu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa. Kalau di dunia itu tidak ada. Satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah. Di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara. Dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku. Taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Apakah dia seorang Muslim atau orang yang beragama Islam? Tidak, dia ini adalah oten. Orang yang mengaku dulunya Islam lalu pindah ke dalam agama Kristen, jadinya oten. Mereka lah yang selalu menyamakan antara Isa dengan Yesus itu.
Selalu saja dalam kesaksiannya itu untuk menarik hati orang untuk pindah agama. Pasti selalu bertemu dengan Isa, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, berjumpa dengan Isa, mendengarkan suara Isa alaihi. Lah kok tiba-tiba sekarang dituduh umat Islam yang selalu memaksakan menyamakan Isa dengan Yesus. Umat Islam tidak pernah menyamakan Isa dengan Yesus karena memang tidak sama. Umat Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Sementara Oten itu menyengsarakan menyengsarakan Yesus, mempermalukan Yesus. Buktinya, waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai upil. Apakah itu Isa alaihi salam? Tentu tidak. Atas dasar inilah umat Islam itu tidak mungkin pernah menyamakan Isa dengan Yesus itu. Umat Islam sangat memuliakan Isa alaihi salam, sementara para Oten mempermalukan Yesus itu sendiri. Ya, fakta lain yang disampaikan selalu oleh Oten termasuk si Eliada di bahwa tempat kelahiran Isa dan Yesus itu sudah berbeda. Umat Islam mengatakan Isa itu lahir di tempat yang baik. Tandanya umat Islam sangat memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, lahirlah di bawah pohon kurma. Sementara Yesus di mana lahirnya? Di kandang domba. Itu bukan kata kita umat Islam, kata Oten. Makanya Isa dan Yesus tidak bisa disamakan. Isa itu mulia, Yesus ya jawab sendiri. Kakinya kotor, pakai color, lahir di kandang domba. Lalu sekarang kok tiba-tiba di framing umat Islam lah yang selalu memaksakan Isa dan Yesus. Kan ongok betul itu sahabat. Nah, keongokan si Elia ini makin nampak di sini ketika Dr. Richard Lee ini bertanya tentang Tuhan. Kamu yakin nggak Tuhan itu satu? Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lo percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard, agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Kampret. Ini sukses betul si Elia ini membuat orang Kristen tidak percaya diri dengan agamanya ya sahabat. Yang pertama katanya Tuhan itu tidak membawa agama. Berarti ya Kristen selama ini yang mereka anut itu, yang mereka yakini itu adalah sebuah agama, ternyata bukan agama, kata si Elia Ongo. Yang kedua, ternyata keselamatan awal itu Tuhan pilih di Israel, bukan Oten. Goblok betul jawabannya ini ya. Itulah bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak ketika diundang ke sini sahabat. Coba pertanyaan yang sama diberikan kepada orang Islam. Tuhan itu satu, kenapa ada banyak agama? Kenapa enggak dia ciptakan manusia satu agama aja? Syukur alhamdulillah gue udah ketemu jawabannya Pak. Dimana gue ketemu jawabannya? Di Al-Maidah ayat 48. Kurang lebih intinya kayak gini. Koreksi kalau gue salah, tolong. Nah gini, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu dengan karunia yang telah Dia berikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Karena pada Allah lah kamu semua kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Subhanallah. Inilah jawaban umat Islam, orang yang berakal ketika ditanya, kalau Tuhan itu satu, kenapa ada banyak agama? Supaya kita bisa memfungsikan otak yang sudah Allah berikan ini untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Okelah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video Elia yang lebih ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban. Tapi itu pun nggak salah, dokter. Kasihan si Jonas kan?